Pada part kali ini kita diperlihatkan Fang Ning yang diselamatkan oleh Jiang Li dan membuat mereka bertiga pun terbengong. Lalu Parto pun ketakutan berkata, Jangge, apa aku tidak salah lihat? Mereka baru saja terbang kan? Lalu Jangge dengan pede pun berkata, itu pasti menggunakan kabel. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah gerakan lagi di sana. Ternyata itu adalah hantu kepala sekolah yang turun mengikuti Fang Ning yang terjatuh itu hingga membuat mereka bertiga pun ketakutan. Dan hempasan angin dari hantu itu pun membuat Jangge pun terpental. Lalu si Parto pun berkata, ini tidak mungkin menggunakan kabel kan? Sambil dengan cepat Lin Huan mengajak mereka pergi dari sana dan ia pun berkata, kalian gila, kenapa kalian masih di sini? Ayo cepat lari. Dan hantu itu pun berdiri sambil berkata, haha, hari ini tidak ada yang bisa lari. Berani-beraninya menyentuh Lian Xianku, aku akan menghabisi kalian. Sambil ia pun mengeluarkan bariernya itu di sekitar sekolahan SD Haiyuan. Lalu si Parto pun menyentuh barier itu sambil berkata, Jangge, sepertinya kita tidak bisa keluar. Lalu Jangge pun dengan cepat berlari menuju ke arah barier itu sambil berkata, minggir kau Parto, apa itu? Aku tidak percaya kita tidak bisa keluar. Tapi tiba-tiba ia pun terjedot oleh barier itu hingga ia pun terlempar di sana. Lalu ia pun ketakutan berkata, kita tamat, apa hari ini kita akan mati di sini? Seandainya saja kita mendengarkan dia dan tidak masuk ke sini, pasti kita akan selamat. Dan Lin Huan pun berkata, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Semoga kita bisa mengalahkan monster itu. Itu mungkin satu-satunya harapan kita untuk keluar hidup-hidup dari sini. Lalu kita diperlihatkan di sisi Fang Ning. Di sana ia pun bergumam, sepertinya roh ini tidak semudah yang kita bayangkan. Apa sebenarnya teknik rohnya itu? Apa itu semacam gelombang elektromagnetik atau gelombang getaran? Atau mungkin itu adalah kumpulan udara bertekanan tinggi. Sambil dengan cepat hantu itu pun menyerang berkata, mati saja kalian semua. Lalu Fang Ning pun dapat menghindari serangan dari hantu itu. Lalu dengan cepat lagi hantu itu pun menginjakkan kaki ke tanah hingga tanah itu pun retak. Dan kita diperlihatkan hantu itu yang akan menghantam Fang Ning dari belakang. Dan ceprok, Fang Ning pun tidak dapat menghindari pukulan dari hantu itu dan pukulan itu pun membuat getaran yang menyerupai kilatan-kilatan di sana hingga membuat Fang Ning pun terlempar. Lalu Fang Ning pun mencoba untuk berdiri dan ia pun bergumam, roh ini kekuatannya sangat menakutkan. Lalu hantu itu pun berkata, hahaha, mari kita lihat berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Lalu dengan refleks Fang Ning pun memanggil Jiang Li di sana dan Jiang Li pun merekam sambil mengeluarkan aura di tangannya dan Jiang Li pun berkata, ya suamiku. Dan seketika muncullah beberapa rantai yang keluar dari portal sana hingga membuat pukulan hantu itu pun langsung berhenti di hadapan Fang Ning. Ternyata hantu itu pun dililit oleh rantai yang dikeluarkan oleh Jiang Li. Di sana hantu itu pun berkata, sialan, aku akan menghabisimu. Lalu dengan santai Fang Ning pun menjawab, haha, ayo habisi aku, bukankah aku ada di depanmu? Habisi aku kalau bisa. Dan hantu itu pun langsung terjatuh sambil berkata, bocah sialan, lepaskan aku. Dan Fang Ning pun menepuk kepala dari hantu itu sambil berkata, kau pikir aku bodoh ya? Melepaskanmu? Kalau aku lepaskan, kau akan menggigitku seperti anjing gila. Jika aku tidak salah, bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajah aslimu kan? Sambil Fang Ning menyentuh kepala hantu itu menggunakan auranya dan Fang Ning pun berkata, kau pasti kepala sekolah terakhir di sekolah dasar Haiyuan yang bunuh diri di ruangan kepala sekolah kan? Jiang Cheng kan? Dan ternyata dengan seketika hantu itu pun berubah menjadi arwah Pak Kepala Sekolah dan dirantai di sana. Dan Fang Ning pun berkata, Jiang Cheng, jawab aku. Apa Lian Xiang dibunuh olehmu? Lalu hantu itu pun menjawab, tidak, bukan aku. Aku tidak ingin menghabisinya. Jika dia tidak melarikan diri saat itu, aku tidak akan menyerangnya. Ya, ini semua salahnya. Kau tidak bisa menyalahkanku. Kenapa dia harus lari? Lebih baik tinggal bersamaku. Ini semuanya salahnya. Dan tiba-tiba ia pun langsung dihantam oleh Fang Ning. Di sana ia pun berkata, kau bajingan. Dia masih sangat muda. Usiamu bisa menjadi ayahnya. Dia masih memiliki kehidupan yang indah yang belum dia alami hanya karena kau mati dengan cara yang tidak jelas. Apa kau tidak punya anak? Pikirkan betapa sakitnya orang tuanya. Lalu hantu kepala sekolah itu pun berkata, diam, cukup, kumohon jangan bicara lagi. Dan Fang Ning pun makin emosi mengeluarkan aura membara di tangannya dan ia pun berkata, di mana Lian Xiang? Katakan, aku akan memberimu kematian yang cepat. Tapi hantu kepala sekolah di sana pun makin emosi berkata, kau ingin membawa Lian Xiang pergi? Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Tidak akan. Sambil ia pun langsung menghancurkan rantai yang membelenggu tubuhnya
mobilnya itu. Dan Jiang Li pun berkata, suamiku hati-hati. Dan ternyata hantu kepala sekolah itu pun langsung mencerutuk Fang Ning di sana hingga Fang Ning pun terlempar menabrak ke arah tembok. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang sangat kesakitan dan ia pun menatap ke arah kepala sekolah itu sambil bergumam, orang tua ini liar, apa yang terjadi barusan? Dan Jiang Li pun menjawab, tidak tahu suamiku, sepertinya dia tiba-tiba naik tingkat. Sambil kita diperlihatkan hantu kepala sekolah itu yang mengeluarkan aura membara. Di sana ia pun berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dan Liang Xiang, tidak akan ada. Sambil ia pun mengeluarkan aura mirip petir di sana dan aura-aura itu pun mengarah ke arah Fang Ning dan Tuar, aura itu pun meledak hingga membuat Fang Ning di sana pun terlempar. Lalu ia pun bergumam, sial, dia naik tingkat. Apa ini skenario penjahat yang mati karena terlalu banyak bicara? Tapi dia yang seharusnya menjadi penjahat, kenapa dia yang menjadi kuat? Apa aku terlalu sombong tadi? Dan tiba-tiba tangan Fang Ning di sana pun dipegang oleh Jiang Li. Lalu Jiang Li pun mengeluarkan rantai-rantainya lagi dan akan membelenggu ke arah kepala sekolah itu. Dan kepala sekolah pun dapat menghindarinya. Lalu ia pun berkata, hahaha, rasakan ini. Sambil ia pun akan menghantam Jiang Li di sana. Tapi tiba-tiba Fang Ning dengan cepat pun maju ke depan menghadang pukulan dari kepala sekolah itu hingga ia pun langsung terlempar di sana. Lalu menabrak ke arah tembok dengan sangat dahsyat. Lalu Jiang Li pun mendekati Fang Ning sambil berkata, suamiku, apa kamu baik-baik saja? Dan Fang Ning pun mencoba berdiri. Lalu ia pun berkata, aku baik-baik saja. Kau sembunyi dulu di tubuhku, jadi area pertahanan bisa lebih kecil. Lalu dengan cepat Jiang Li di sana pun langsung masuk ke dalam tubuh Fang Ning. Lalu Fang Ning pun berlari sambil bergumam, naik tingkat di tengah pertempuran itu curang. Kita tidak bisa bertarung langsung, kita harus mencari cara. Lalu hantu kepala sekolah itu pun merapalkan mantra lagi dan ia pun berkata, aku akan membuat kalian selamanya tinggal di sini. Sambil Jiang Ling itu pun diserang lagi menggunakan ledakan-ledakan di sana dan ia pun dapat menghindarinya dengan sangat cepat. Lalu Fang Ning pun bergumam, lari ke ruangan kepala sekolah, tempat lain sudah diblokir oleh penghalang. Jika ada titik untuk memecahkan ini, hanya di sana. Sambil ia pun masih menghindari serangan itu dan akan menuju ke arah ruangan kepala sekolah dan kita diperlihatkan dari luar gedung terdapat beberapa ledakan di sana. Lalu Fang Ning pun bergumam, sial, ini tidak bisa dihindari. Tapi jika berhenti sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi untuk maju. Mari bertaruh, lawan saja dia. Sambil kita diperlihatkan gelangnya itu yang bersinar. Lalu kita diperlihatkan juga kakinya yang bersinar mencoba untuk melompat. Ternyata ia pun melompat ke arah kepala sekolah itu dan menghindari semua serangan dari kepala sekolah dan terjadilah ledakan besar di belakang Fang Ning hingga ia pun terlempar di sana. Lalu ia pun menoleh ke belakang sambil bergumam, nyari saja, beruntung bisa menghindar. Gunakan kesempatan ini untuk mencari Lian Xiang. Pikirkan baik-baik, Lian Xiang hanya muncul di ruangan kepala sekolah kan? Dan di setiap kali menyentuh sisir dia akan muncul. Jadi dia seharusnya masih di ruangan kepala sekolah kan? Sambil dengan cepat ia pun menuju ke arah ruangan kepala sekolah yang sudah bolong akibat ledakan tadi. Tapi tiba-tiba dari belakang Fang Ning terdapat kepala sekolah yang berkata, haha, kau tidak akan bisa lari lagi. Bukan hanya kau, tapi juga 3 bocah di luar dan wanita di tubuhmu. Hari ini semuanya akan mati di sini. Tidak ada yang akan mengganggu hidupku dan Lian Xiang, tidak akan ada. Dan Fang Ning pun mendekat ke arah sisir itu sambil berkata, Lian Xiang, jika aku tidak salah, dia pasti kau sembunyikan di sini kan? Sambil dengan seketika kepala sekolah itu pun terkejut mendengar kata-kata dari Fang Ning. Lalu Fang Ning pun mengangkat tangannya akan menghancurkan sisir rambut di depannya itu dan kepala sekolah pun ketakutan berkata, tidak. Lalu dengan cepat Fang Ning pun langsung menghantam sisir rambut itu menggunakan aura di tangannya. Dan ternyata terdapat sebuah segel di sana dan Fang Ning pun berkata, 10 tahun yang lalu Lian Xiang hilang di ruangan kepala sekolah. Juga pertama kali aku bertemu rohnya juga di sini. Semua tanda menunjukkan satu hal. Sambil kita diperlihatkan beberapa ingatan di sana yang keluar dan Fang Ning pun memegang sisir itu sambil berkata, di ruangan kepala sekolah ada ruangan rahasia dan meja ini adalah kuncinya. Sambil kita diperlihatkan kepala sekolah di sana berkata, lalu kenapa aku tidak akan membiarkanmu masuk? Matilah kau. Sambil ia pun akan menyerang ke arah Fang Ning. Tapi dengan cepat Jiang Li pun menghadang menggunakan aura membara dan ia pun berkata, suamiku. Dan ternyata aura itu pun dapat dihancurkan oleh kepala sekolah dan di sana ia pun mengeluarkan aura lagi sambil berkata, hahaha, sudah selesai. Sambil ia pun mengarahkan aura itu ke arah Jiang Ling bersama Fang Ning dan
Tower. Terdapat ledakan yang sangat dahsyat akibat aura dari kepala sekolah itu, dan di sana kepala sekolah pun tersenyum, tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu. Ternyata mereka berdua pun dapat selamat dan Fang Ning pun menggendong Jiangli di sana. Kepala sekolah pun berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Ternyata Fang Ning membawa Jiangli itu pun masuk ke ruangan dari Liang Xiang, dan kita diperlihatkan Liang Xiang di sana yang seakan-akan terbelenggu oleh rantai-rantai di sekitarnya, dan ia pun merasakan sesuatu di depannya. Ternyata keluarlah Fang Ning yang menggendong Jiangli di sana, membuat Liang Xiang di sana pun tersenyum berkata, "Kakak, kau datang." Dan Fang Ning pun segera mendekat ke arah Liang Xiang itu, lalu ia pun berkata, "Aku sudah bilang kan, aku akan datang menolongmu." Dan Jiangli pun mengeluarkan aura membara kehijauan untuk menghalangi pintu portal itu, dan kita diperlihatkan hanya satu sentuhan, rantai-rantai di tangan dari Liang Xiang itu pun langsung hancur, dan Liang Xiang pun langsung memeluk Fang Ning di sana, lalu ia pun berkata, "Terima kasih kakak." Dan tiba-tiba penghalang dari Jiangli itu pun langsung hancur dengan masuknya kepala sekolah di sana. Lalu Fang Ning pun berkata, "Aku datang untuk menghancurkanmu," dan membawa Lian Xiang pergi. Lalu kepala sekolah pun berkata, "Lian Xiang, kemarilah padaku, aku akan melindungimu." Sambil terlihat Lian Xiang di sana ketakutan bersembunyi di belakang Fang Ning. Lalu hantu kepala sekolah itu pun berkata, "Lian Xiang, kau lebih memilih dia." Sambil ia pun dengan cepat wajahnya pun berubah menjadi emosi, dan ia pun mengeluarkan aura membara sambil berkata, "Apa kau lebih memilih dia?" Sambil aura itu pun hampir mementalkan mereka bertiga. Sambil kita diperlihatkan juga di luar gedung terdapat Zhang Ge bersama lainnya. Di sana Parto pun berkata, "Baru saja mereka masuk dan terdengar suara gaduh, kenapa sekarang hening sekali?" Lalu Zhang Ge pun berkata, "Mungkin mereka sudah menentukan pemenang. Jika si Begar menang, tidak masalah. Tapi jika itu hantunya yang menang, kita pasti..." Tapi tiba-tiba Lin Huan di sana pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, "Lihat ke sana, ada sesuatu yang keluar." Dan ternyata terdapat aura berwarna pink yang keluar di sana, hingga membuat Lin Xiang pun terjatuh, dan mereka bertiga pun langsung pingsan di sana. Ternyata itu adalah aura dari kepala sekolah, dan di sana ia pun berkata, "Lian Xiang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak akan ada. Jika kau ingin meninggalkanku, maka kau akan mati bersama mereka. Pergilah untuk selamanya." Sambil Jiangli itu pun membuat barrier untuk melindungi tubuh dari Fang Ning. Di sana Jiangli pun berkata, "Suamiku, kabut hitam ini aneh. Sepertinya ada formasi yang menyerap kekuatan kita. Aku tidak bisa bertahan lama. Kita harus segera mencari cara." Lalu Fang Ning pun mendekat ke arah Lian Xiang sambil berkata, "Lian Xiang, apakah kau tahu kelemahannya?" Lalu Lian Xiang pun menjawab, "Kelemahannya ada di dadanya. Meskipun sekarang tidak ada perlindungan dari Soul Armor, tapi untuk melewati getaran bola-bola di sekitarnya hampir tidak mungkin." Dan Fang Ning pun membayangkan saat menggendong Jiangli. Di sana ia pun berkata, "Tidak, aku bisa melakukannya selama ada kecepatan yang cukup, selama bisa merasakan perasaan tadi. Ya, perasaan ini, teknik roh ini adalah milikku." Sambil ia dengan cepat mengarah ke arah hantu kepala sekolah itu, dan di sana hantu kepala sekolah pun mengeluarkan auranya lagi akan menyerang ke arah Fang Ning, dan ia pun berkata, "Cari mati ya." Sambil ia pun menyerang Fang Ning dengan bertubi-tubi, dan Fang Ning pun dapat menghindarinya lagi. Di sana ia pun berkata, "Mari kita lihat siapa yang duluan." Crak! Dan seketika tubuh kepala sekolah itu pun langsung berlubang akibat pukulan dari Fang Ning. Di sana kepala sekolah pun berkata, ini tidak mungkin." Sambil kita diperlihatkan aura dari kepala sekolah itu yang membesar dan meledaklah di sana hingga membuat Fang Ning pun terpental. Lalu kepala sekolah di sana pun langsung terjatuh, dan ia pun berkata, "Yan jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Semua ini salah ayah, Lian Xiang." Sambil ia pun akan mencoba menggapai Lian Xiang di sana, dan tubuhnya pun memudar. Lalu kita diperlihatkan wajah dari kepala sekolah itu yang perlahan memudar, dan ia pun berkata, "Maafkan aku." Sambil ia pun meneteskan air mata penyesalan, dan aura yang memudar itu pun masuk ke kepala Fang Ning. Sambil kita diperlihatkan di lautan kesadaran Fang Ning terdapat beberapa ingatan dari kepala sekolah, dan Fang Ning pun berkata, Lian Xiang, sepertinya ada dalang orang lain di belakangnya, dan motifnya tidak seperti yang aku pikirkan sebelumnya." Sambil kita diperlihatkan ingatan dari kepala sekolah itu yang sedang menaiki mobil bersama anak istrinya, dan Fang Ning pun berkata, "Dia awalnya memiliki keluarga yang bahagia, putri yang lucu, istri yang bijaksana.
Yan itu nama putrinya. Dan 15 tahun yang lalu mereka mengalami kecelakaan mobil. Sambil terlihat kepala sekolah itu yang menatap ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah kecelakaan mobil 15 tahun yang lalu. Di sana Fang Ning pun bercerita lagi, dia terjebak di kursi pengemudi dengan batang baja, sementara istri dan putrinya terlempar keluar karena inersia. Dan mereka berdua meninggal di hadapannya. Dalam keputusasaan dan kesakitannya, seseorang menemukannya. Ternyata itu adalah Chang Baido. Dan di sana Fang Ning pun bercerita lagi, mereka menggunakan cara yang melampaui pemahamannya, memanipulasinya, memberinya rencana jahat, mengatakan bahwa itu bisa menghidupkan kembali putrinya. Dan kamu adalah wadah yang dia gunakan untuk menghidupkan kembali putrinya. Tapi rencananya gagal. Orang-orang itu menipunya. Sampai sebelum dia gantung diri, dia masih berpikir semua ini adalah ritual yang diperlukan untuk menghidupkan kembali putrinya. Tapi sebenarnya putrinya sudah lama meninggal. Ketika dia mengetahui kebenaran semuanya, sudah terlambat. Dia hanya bisa terjebak di sini bersamamu sebagai roh yang tersesat. Sebenarnya secara perlahan dia benar-benar menganggapmu sebagai putrinya, tapi serangkaian masalah sebelumnya telah membuat pikirannya gila. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan keinginan yang semakin kuat untuk memiliki. Jadi malahan seperti ini. Di sana Lian Xiang pun berkata, jadi apakah kakak tahu kabar orang tuaku? Xiang sangat merindukan mereka kakak. Lalu Fang Ning pun membayangkan sambil menjawab, saat terakhir kali aku pergi, aku menelepon nomor yang tertera di pengumuman orang hilang, tapi sudah tidak aktif. Dan kemudian aku mendapat kabar dari kantor polisi bahwa mereka semua sudah meninggal. Mungkin karena terlalu banyak kesedihan yang dialami, mereka semua meninggal karena penyakit. Lalu Lian Xiang pun memberi hormat sambil berkata, terima kasih kakak, kalian adalah penyelamatku. Dan Fang Ning pun menjawab, tidak perlu memanggilku penyelamat, panggil saja namaku, aku Fang Ning. Tapi tiba-tiba Lian Xiang di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata ia pun pudar di sana. Dan Fang Ning pun berkata, Lian Xiang, ada apa denganmu? Sambil terlihat Lian Xiang di sana pun perlahan memudar. Dan ia pun berkata, maaf kakak Fang Ning, sepertinya aku akan segera lenyap. Sebenarnya aku tidak memiliki kekuatan roh yang kuat, bisa tertanam selama ini karena kekuatan roh orang itu yang mendukungku. Sekarang dia sudah lenyap, sepertinya kekuatan roh dalam tubuhku juga tidak akan bisa bertahan. Kakak Fang Ning, tidak perlu khawatir, kamu telah membantuku bebas. Bisa meninggalkan tempat ini juga adalah keinginanku. Meskipun masih ada sedikit ketidakpuasan, aku ingin sekali melihat dunia yang indah ini lagi. Tapi setidaknya tidak perlu lagi dikendalikan untuk menyakiti orang lagi. Lalu Fang Ning pun berkata, Lier, apa ada cara untuk situasi ini? Lalu Jiang Li pun menjawab, butuh sesuatu yang memiliki hubungan dengannya dan menggunakan banyak kekuatan roh untuk melindungi rohnya. Sambil dengan cepat Fang Ning pun mengeluarkan sisir rambutnya dan ia pun berkata, ini seharusnya bisa kan? Sambil ia pun langsung mengarahkan sisir rambut itu ke arah Lian Xiang. Di sana Fang Ning pun berkata, sial, kenapa tidak bisa berhasil? Sambil kita diperlihatkan Lian Xiang di sana yang tersenyum dan ia pun berkata, terima kasih kakak Fang Ning, tidak apa-apa, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya jika ada kehidupan berikutnya. Sambil ia pun langsung menghilang dari sana dan Fang Ning pun berkata, tunggu, ini tidak mungkin. Sambil terlihat sisir rambut itu yang terjatuh dan Fang Ning pun menangis di sana sambil berkata, maafkan aku Lian Xiang, aku melanggar janjiku, aku pernah bilang akan menyelamatkanmu keluar. Sambil ia pun menatap ke arah sisir rambut itu dan tiba-tiba sisir rambut itu pun mengeluarkan aura dan langsung melayang di hadapan Fang Ning hingga membuat Fang Ning di sana pun terkejut. Ternyata itu adalah ulah dari Jiang Li yang mengeluarkan aura membara di sana dan Fang Ning pun berkata, Jiang Li, ini. Ternyata Jiang Li pun dapat menyelamatkan sosok dari Lian Xiang itu dan memasukkannya ke dalam sisir rambut itu. Dan Fang Ning pun mengambil sisir rambut itu sambil berkata, Lier, ini. Dan Jiang Li pun menjawab, karena kamu ingin dia hidup, aku akan berusaha.
Aku baru saja membagi sedikit kekuatan rohku padanya, ditambah dengan kekuatan roh dari kepala sekolah yang hancur tadi, seharusnya bisa mempertahankan keberadaannya. Sekarang kekuatan rohnya sangat lemah, butuh waktu untuk pulih, sementara tidak bisa keluar. Di dalam sisir ada ruangan kecil untuknya beristirahat. Sambil Jiang Li itu pun mendekat ke arah Fang Ning, dan tiba-tiba Jiang Li pun mencubit tubuh dari Fang Ning hingga Fang Ning di sana pun kesakitan. Lalu Jiang Li pun berkata, aku bisa menyelamatkannya untukmu, tapi di matamu hanya boleh ada aku. Dan Fang Ning di sana pun kesakitan berkata, waduh sakit, jangan dicubit. Dia meninggal saat berusia 13 tahun, jangan berpikir aneh-aneh, anggap saja dia adik kita. Lalu dengan cepat ia pun memegang tangan dari Jiang Li sambil berkata, terima kasih Li'er. Sambil mereka berdua pun pergi dari sana, dan Jiang Li pun berkata, oh ya suamiku, kecepatan yang kamu tunjukkan tadi, apakah itu teknik rohmu? Dan Fang Ning pun menjawab, ya, seperti kemampuan ruang dan waktu, bisa memperlambat waktu sendiri 1000 kali dalam sekejap, mengamati sekitar, mengirim perintah ke otot, mencapai kecepatan maksimal. Sambil ia pun membawa Jiang Li melompat dari sana, dan kita diperlihatkan mereka semua yang sedang pingsan. Dan Fang Ning pun berkata, saat aku menggunakannya, ada suara di pikiranku yang memberitahu nama teknik ini. Namanya sangat indah, 1 mimpi 1000 tahun. Sambil terlihat Jiang Li di sana tersenyum, dan ia pun bergumam, 1 mimpi 1000 tahun. Sambil mereka berdua pun memandangi Zhang Ge bersama lainnya yang pingsan di sana, Fang Ning pun berkata, wah, mereka bertiga sudah dibilang jangan masuk kan, tapi tetap saja sekarang malah turu. Li'er, apa mereka terkena dampak pertarungan kita tadi? Mereka baik-baik saja kan? Dan Jiang Li pun menjawab, sepertinya formasi tadi menyerap beberapa tahun umur mereka. Mereka masih muda, seharusnya baik-baik saja kan? Hanya mungkin sakit kepala saat bangun. Sambil ia pun menatap ke arah handphone dari Parto itu yang masih merekam. Di sana Jiang Li pun berkata, baiklah, kita pindahkan mereka keluar sekolah agar tidak terkena sisa formasi. Sambil Fang Ning di sana pun hanya terdiam, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah bersandar di depan gapura SD Haiyuan, dan Fang Ning bersama Jiang Li pun pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan Fang Ning bersama Jiang Li yang menuju ke arah apartemennya, dan Fang Ning pun langsung tepar berkata, sepertinya sejak bertemu denganmu jadwal tidurku semakin kacau. Sambil Jiang Li itu pun menatap ke arah Fang Ning itu yang akan tertidur, dan tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung duduk di hadapan Fang Ning, dan ia pun berkata, suamiku, ayo kita tidur. Lalu Fang Ning pun langsung terbangun sambil berkata, tunggu, berhenti. Sambil ia dengan cepat mencari sesuatu di lemarinya itu, dan ternyata itu adalah selimut. Di sana Fang Ning pun berkata, tidur sendiri-sendiri lebih nyaman. Sambil Jiang Li di sana pun terkejut, lalu ia pun cemberut sambil berkata, kenapa tidur sendiri-sendiri? Tapi dengan cepat Fang Ning di sana pun langsung tidur dengan memalingkan tubuhnya. Di sana ia pun berkata, aku tidur duluan. Dan Jiang Li pun langsung menyusul menggunakan selimutnya, dan Fang Ning pun bergumam, akhirnya bisa tidur nyenyak. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan SD Haiyuan di sana, dan mereka bertiga yang masih tepar di depan sekolahan SD Haiyuan itu. Lalu kita diperlihatkan Lin Huan di sana yang terbangun dan langsung menampol Parto bersama Zhang Ge. Di sana Lin Huan pun berkata, bangun, jangan tidur terus. Dan Parto pun berkata, apa sarapannya sudah siap? Dan Lin Huan pun berkata, apa sarapan? Bangun bodoh, nyawa kita hampir hilang tahu. Sambil Lin Huan pun berdiri menatap ke arah SD Haiyuan itu, dan ia pun bergumam, kita telah diselamatkan. Apa yang terjadi kemarin? Dan Parto pun kesakitan berkata, waduh, wajahku bengkak, apa aku habis dihajar kemarin? Tapi tiba-tiba Lin Huan pun mengingat-ingat sesuatu, dan ia pun berkata, video yang kita rekam kemarin, cepat periksa. Dan dengan cepat si Parto di sana pun memeriksa handphonenya. Lalu ia pun berkata, yang ini videonya masih ada, aneh. Kemarin sebelum pingsan HP ada di tangan kan? Kenapa ada di sakuku? Dan Lin Huan pun berkata, jangan banyak bicara, cepat putar videonya. Dan ternyata video-video pertarungan Fang Ning bersama hantu itu pun masih ada di sana. Lalu si Parto pun berkata, apa CBK yang menyelamatkan kita? Dan Lin Huan pun berkata, pasti dia yang menyelamatkan kita. Dan Zhang Ge pun tersenyum berkata, kita benar-benar merekam video hantu, kita edit dan unggah, pasti viral. Sambil ia pun berbahagia bersama Parto di sana. Tapi Lin Huan pun bergumam, jadi video sebelumnya bukan efek khusus,
pantas sangat nyata. Si Begar selalu melawan hantu sungguhan. Apa tujuannya? Dan istrinya itu apa benar-benar hantu dari makam putri? Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di apartemen Fang Ning terdapat beberapa gagak di sana. Lalu Fang Ning pun membuka mata dan ia pun menatap ke arah jendelanya sambil bergumam, setiap kali bangun sore selalu merasa kehilangan tenaga. Sambil ia pun menatap ke arah sampingnya, ternyata Jiang Li pun tidur di sampingnya itu. Lalu ia pun mencoba membelai rambut dari Jiang Li dan tiba-tiba terdengar suara handphonenya yang berbunyi dan Fang Ning pun segera mengangkatnya sambil berkata, "Halo." Ternyata itu adalah panggilan telepon dari sutradara Wang. Di sana ia pun berkata, "Tuan Fang Ning, video kita sudah mencapai 90 juta tayangan." Dan Fang Ning di sana pun terkejut sambil berkata, itu bagus, itu bagus." Dan sutradara Wang pun berkata lagi, "Apa? Bagus? Tuan Fang Ning terlalu rendah hati. Tahukah Anda Tuan Fang Ning, video ini masuk 10 besar tayangan terbanyak. Anda memang pemula, tapi bisa mendapatkan popularitas luar biasa. Seluruh internet membicarakan Anda Tuan." Tapi tiba-tiba terdengar suara Jiang Li di sana menguam dan ia pun berkata, "Berisik sekali." Sambil terlihat sutradara Wang di sana berkata, "Tuan Fang Ning, ada apa?" Dan Fang Ning pun ketakutan menjawab, "Tidak ada apa-apa." Ternyata Fang Ning pun dirangkul oleh Jiang Li. Di sana ia pun bergumam, "Aku masih belum bisa menahannya." Dan Jiang Li pun berkata, "Suamiku lembut sekali." Dan Fang Ning pun menatap ke arah Jiang Li sambil bergumam, "Setelah punya uang, aku akan pindah ke apartemen yang lebih besar dan harus membelikannya piam." Sambil dengan cepat ia pun menaruh bantal untuk dirangkul Jiang Li. Di sana Fang Ning pun bergumam lagi, "Kalau setiap hari begini, aku tidak bisa menahan diri." Lalu ia pun berkata, "Direktur Wang, lanjutkan, apa tadi?" Lalu sutradara Wang pun menjawab, "Baru saja ada platform yang mengundang kita bergabung. Biaya masuk 50.000, tapi video kita akan dipromosikan. Berdasarkan tayangan ada tambahan bagi hasil. Dan aku hitung dengan tayangan sekarang setidaknya dapat 90.000 yuan Tuan." Di sana Fang Ning pun terkejut berkata, "Apa? 9.000? Cepat, tanda tangan, cepat." Dan ia pun bergumam, "Wow, lebih banyak dari setahun kerja keras ini." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Fang Ning di sana masih duduk di sofa dan ia pun berkata, lalu ia pun bergumam, "Sejak bertemu Jiang Li, dalam beberapa hari sudah dapat banyak uang. Tapi bukan hanya uang, juga bertemu roh, kekuatan roh, teknik roh. Hal-hal supranatural yang dulu tidak terbayangkan. Semuanya ini karena dia." Sambil ia pun menuju ke arah kamarnya, menatap ke arah Jiang Li itu yang tertidur. Lalu ia pun membayangkan saat Jiang Li mencekiknya dan ia pun bergumam, "Meskipun pertama kali bertemu hampir mati dicekik, tapi sekarang dia bagian tak terpisahkan dari hidupku. Mungkin aku harus membantu mencari ingatannya yang hilang. Meski dia mungkin saja pergi setelah ingatannya kembali, aku akan menghormati pilihannya. Butuh lebih banyak soul power dan fear power untuk memulihkan kekuatannya dan ingatannya. Jadi aku harus membuat video untuk mendapatkan fear power. Video yang direkam kemarin, edit sedikit dan kirim ke sutradara Wang, pasti akan berhasil. Untuk mendapatkan soul power, cari legenda urban di sekitar, mungkin ada yang mirip dengan Jiang Zheng. Cuci muka dulu, lalu cari informasi dan buat rencana." Tapi tiba-tiba Fang Ning pun merasakan sesuatu dan ia pun terkejut. Ternyata dari depannya terdapat air yang mengalir yang berupa darah. Di sana ia pun berkata, "Apa ini? Sial, keran ini tidak bisa ditutup." Sambil ia pun mencoba dengan keras menutup kerannya itu tapi tidak bisa. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah sesuatu dan ia pun makin ketakutan. Ternyata wajahnya di cermin berubah menjadi sangat menyeramkan dan bersambung.